Saudara, umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang merayakan ibadah Ramadan. Dan suasana Ramadan tersebut kami kemas dalam segmen Ramadan di Mancanegara. Saudara, puasa di negeri orang memiliki banyak tantangan, terlebih dengan iklim dan juga budaya yang berbeda, seperti yang dirasakan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Ya, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama salah satu warga negara Indonesia asli Banda Aceh yang saat ini sudah ada di Jerman dan kita sudah tersambung melalui virtual Zoom meeting. Selamat petang waktu Indonesia. Selamat siang Mas, waktu di Jerman. Assalamualaikum Kak Icut, pahaba Kak Icut? Alhamdulillah, waalaikumsalam, baget. Ya, alhamdulillah. Dalam bahasa Banda Aceh begitu ya. Kak Icut, kalau kita juga ingin mengetahui bagaimana suasana berpuasa di Jerman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di Jerman ini puasanya lebih lama ya, yakni 17 jam. Untuk sekarang iya, tapi kita malah bersyukur karena sekarang waktunya sudah bergeser. Sebelumnya kita sempat merasakan puasa yang di atas 20 jam. Ya, lalu selama bulan Ramadan ini apa saja kegiatannya di sana? Apakah sama seperti di Indonesia, ada ngabuburit ataupun sholat tarawih dan sebagainya? Alhamdulillah kita sekarang ini di Frankfurt sudah mempunyai masjid Indonesia. Tapi selama 2 tahun ini karena pandemi, jadi kita tidak melakukan aktivitas sama sekali di masjid, yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan baru ini kita bisa merasakan kembali untuk bisa berbuka puasa bersama. Jadi Masjid Indonesia itu mengadakan tiap hari untuk berbuka puasa bersama masyarakat Muslim Indonesia, kemudian juga bersama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Frankfurt dan sekitarnya. Jadi setiap hari itu kita berbuka puasa bersama, kemudian melakukan sholat tarawih bersama dan juga tadarusan bersama. Alhamdulillah bisa dilakukan lagi. Alhamdulillah, meskipun juga Ramadan di negeri orang tapi tidak mengurangi makna dan juga suasana Ramadannya. Kalau Kak Icut sendiri sudah berapa lama ada di Jerman, Kak Icut? Saya alhamdulillah sudah hampir 17 tahun di 17 Jerman. tahun di sana, artinya sudah cukup lama juga menikmati momen-momen bulan puasa. Nah, kami juga ingin mengetahui ketika bulan puasa kira-kira makanan apa saja yang biasa disajikan di sana? Di Masjid Indonesia tentu saja itu makanan Indonesia yang ditunggu-tunggu. Kebetulan saya hari ini bersama grup ibu-ibu Anissa, pengajian saya, kita menyediakan untuk 100 kotak lebih untuk berbuka, yang mana menunya hari ini adalah nasi Padang. Iya, secara umum sendiri di Jerman atau di Frankfurt ini merayakan Ramadan di tengah masyarakat asli Jerman yang minoritas atau yang bukan Muslim ini seperti apa toleransi beragama di sana bagi umat WNI yang Muslim yang menjalankan ibadah puasa? Ya, alhamdulillah ya, kita sudah mulai dikenal tentang kegiatan kita, yaitu oh ini Ramadan ya, waktu kalian berpuasa. Tempat saya bekerja, bos saya misalnya ya, mereka malah menyiapkan bukaan buat saya untuk besok ya, apa Süßigkeiten itu istilahnya manisan ya, yang manis-manis gitu, apakah coklat, besok kan kamu puasa. Nah mereka tuh sudah mulai mengenal, alhamdulillah mereka sudah mulai mengenal, dan anak-anak muslim yang juga berada di Jerman yang dulunya itu mungkin guru-guru ataupun orang di sekitar menganggap puasa tanpa minum air putih itu kan gak sehat ya, tapi alhamdulillah lama-lama itu sudah diterima, sudah dianggap seperti biasa, dan mereka juga oh dia puasa. Jadi ya alhamdulillah itu menjadi hal yang sekarang itu sudah sangat biasa di Jerman. Baik Kak Icut, artinya 17 tahun di Jerman, lebih tepatnya juga ada di Frankfurt begitu ya. Jika di beberapa embassy Indonesia yang ada di luar negeri juga menyajikan makanan-makanan khas Indonesia. Nah, makanan khas Indonesia apa saja yang ada di sana yang biasa disajikan? Nah, kalaupun memang juga ada, untuk hari ini menu berbuka puasanya ada menu apa saja Kak Icut? Kita alhamdulillah hari ini menu kita adalah nasi Padang, yang mana itu adalah rendang, perkedel, gulai nangka, telur, habis itu sambal tomat hijau, sambal hijau, kemudian kerupuk, nasi, dan lalap. Kemudian ada bukaan seperti es cendol, es dawet, kemudian ada makanan pembukaannya pastel, bakwan, risol,
makanan kita seperti layaknya di Indonesia. Oke, Karena jadi ini emang ditunggu-tunggu. yang paling ditunggu-tunggu juga ada beberapa jenis makanan asli Indonesia yang juga dihidangkan. Nah, Kak Icut ini kan juga aslinya dari Banda Aceh. Kira-kira makanan khas dari Banda Aceh apa yang paling dirindukan yang sampai sekarang juga cukup sulit didapatkan di sana? Wah, itu dia ya. Saya tuh sangat pengen itu namanya gulai pliu. Kalau ada yang tahu itu gulai pliu itu adalah makanan yang merupakan seluruh daun-daun itu dimasukin dan itu dipakai dengan kelapa yang harus hitam sudah dikeringkan ya. Jadi itu sangat susah untuk bisa didapat. Untuk di Jerman itu bumbunya sangat sulit sekali bisa didapat. Nah, biasanya kan juga kalau kita melihat makanan-makanan khas Indonesia ini juga banyak kaya akan rempah begitu ya. Apalagi untuk memasak yang tadi gulai pliu dan juga sejumlah makanan-makanan khas Indonesia seperti rendang dan segala macam. Kira-kira kalau Kak Icut untuk mendapatkan jenis-jenis dari bumbu-bumbu rempah ini biasanya belanjanya kemana? Ataukah seperti di Indonesia sekarang kita juga sudah bisa belanja online seperti itu? Kebetulan kalau online yang untuk begini belum ada ya. Tapi alhamdulillah kita punya toko Asia di sini yang memang menjual makanan-makanan Indonesia. Selain itu juga sekarang sudah memudahkan kita yaitu adanya jasa titip. Di mana ada mahasiswa yang pulang ke Indonesia, mereka nanti menerima per paket itu per kilonya 15 euro. Jadi biasanya untuk menebus rasa rindu di kampung halaman itu kita sering menitip. Jadi menitip dari Aceh ke Jakarta, dari Jakarta nanti yang mahasiswa itu membawa ke Jerman kemudian dipaketin ke kita. Itu mungkin salah satu bentuk cara kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang nggak mungkin kita bisa dapat di Jerman. Bahkan mungkin di Jakarta saja itu susah untuk bisa dapetin. Baik, masakan-masakan khas Indonesia ya. Baik ya, Mbak Icut, kangen tidak dengan suasana di Indonesia di bulan Ramadan, khususnya di Banda Aceh ya, sebelum-sebelumnya yang dialami di Aceh dan juga khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, Lebaran nanti? Iya, pastinya ya. Suasana Cuma apa ya saja saya itu, juga setelah 17 tahun saya jalani di situ, di Jerman maksud saya merasakan ibadah saya selama di Jerman itu lebih maksimal. Karena kalau saya pulang kampung itu saya mungkin akan disibukkan dengan buka puasa dengan teman-teman, buka puasa bersama yang mungkin dari sahur bersama, buka puasa bersama. Mungkin itu satu hal yang saya kangenkan juga. Tapi kalau untuk beribadah saya mungkin lebih memilih untuk di Jerman karena fasilitas kemudahan kita juga untuk bisa online secara Zoom dengan ustadz-ustadz dan juga pengajian-pengajian itu lebih maksimal saya rasakan selama saya berada di Jerman. Walaupun kita minoritas Islam ya, justru di Jerman saya merasakan itu bisa saya dapatkan dengan mudah. Godaannya juga sangat tipis kalau untuk hal-hal seperti itu. Daripada di kampung halaman, kalau saya pulang mungkin saya tidak sempat untuk khatam Al-Quran karena dilalaikan dengan sibuk ingin bertemu karena dengan kesibukan famili, satu dan saudara, lain teman, hal gitu. serta melepas rindu dengan sejumlah teman-teman di kampung halaman. Kalau pulang kampung mungkin kapasiti ibadahnya mungkin belum terlalu banyak seperti di Jerman begitu ya. Nah, kalau untuk aktivitas di KBRI saja apa saja biasanya dilakukan? Kalau di Indonesia kan ada buka bersama, kemudian juga ada darus bersama, tarawih bersama. Kalau KBRI sendiri menggelar nggak sejumlah agenda-agenda penting selama bulan Ramadan ini? Kalau kita itu di Frankfurt itu ada KJRI. Kantor Jenderal Republik Indonesia ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia itu adanya di Frankfurt. Yang kebetulan kalau KBRI kan ada di pusat. Nah, kita juga bergabung. Kalau KJRI kemarin itu mengadakan buka puasa bersama juga di masjid. Jadi grup mereka, tim mereka yang mengadakannya di waktu weekend. Misalnya hari Sabtu biasanya karena hari Sabtu itu cenderung lebih banyak jamaah yang datang untuk berbuka puasa. Jadi alhamdulillah juga Bapak Konsulat kita, Pak Asep, itu juga sangat dermawan. Beliau juga menyediakan fasilitas berbuka puasa dari beliau pribadi. Jadi kita kadang dapat dari KJRI-nya juga, dari beliau juga. Baik. Seperti artinya minggu ada komunikasi yang terjalin juga ya? Di hari Sabtu, KJRI di hari Minggu. Baik, Kak Icut, sebelum kita berpisah terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan dengan masyarakat Indonesia yang saat ini tengah menyaksikan kita, ataupun juga ingin melepas rindu dengan keluarga yang saat ini juga tengah menyaksikan TVRI. Silakan Kak Icut.
Ya, saya berharap semoga ibadah kita sekarang ini, walaupun mungkin di Indonesia dalam keadaan pandemi, tetap bisa memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai tergiur dengan ah, keramaian berbuka puasa, tapi mungkin ibadah yang lebih ditingkatkan lagi. Kebersamaan digunakan sebagai momen di mana kita bisa merasakan kebersamaan bersama keluarga seperti kami ini yang jauh ya, merindukan tentunya. Jadi manfaatkanlah kesempatan yang lagi ada Baik. bersama keluarga di Indonesia. Baik, ya terima Terima kasih Mbak Cut Afni, warga negara Indonesia di Frankfurt, Jerman, dan semoga bulan puasa ini segala sesuatu berjalan lancar hingga hari kemenangan nanti pada Idul Fitri, hari Lebaran. Ya baik, terima kasih Kak Icu, tetap jaga kesehatan di tanah rantau meskipun beda benua, Sama-sama. tapi juga tetap Makasih. dijaga melalui silaturahmi dan juga doa. Terima kasih, selamat petang. Petang.